Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri melalui ibadah yang kita jalani setiap hari. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat, mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah refleksi pribadi tentang ibadah dan karakter diri dengan mengambil salah satu ibadah pokok dalam Islam, yaitu sholat. Mengapa saya memilih sholat? Karena sholat bukan hanya sekedar kewajiban harian, tetapi juga merupakan cerminan kepribadian seorang muslim, sekaligus sarana paling dekat untuk membentuk karakter yang kuat, jujur, disiplin, dan penuh kasih sayang. Saya masih ingat sejak kecil orang tua saya sudah mengajarkan pentingnya sholat. Setiap kali adzan berkumandang, ayah saya selalu berkata, "Yuk pi sholat," atau "Ayo kita sholat." Karena ketika kita menunda sholat, kita juga sedang menunda kedamaian hati. Namun jujur saja, saat saya masih kecil, saya hanya menjalankan sholat karena takut dimarahi. Saya belum benar-benar paham makna dari setiap gerakan dan doa-doa yang saya ucapkan. Nah, baru ketika saya mulai dewasa dan menghadapi berbagai persoalan hidup, rasa lelah, rasa kecewa, kegagalan, dan bahkan kehilangan, saya mulai memahami bahwa sholat bukan hanya ritual yang mengatur waktu, tetapi menjadi tempat terbaik untuk mengadu dan menemukan arah hidup. Nah, di saat semua pintu terasa tertutup, sholat menjadi satu-satunya tempat saya merasa diterima apa adanya dalam sujud. Saya bisa menangis, bisa mengakui kesalahan, dan memohon kekuatan untuk bangkit lagi. Nah, dari sana saya belajar bahwa sholat adalah ruang dialog antara hati yang rapuh dengan Tuhan yang Maha Esa, yang juga Maha menguatkan. Nilai karakter pertama yang paling terasa dalam kehidupan saya adalah disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan saya untuk menghargai waktu, mengatur prioritas, dan tidak menunda-nunda kewajiban. Subuh mengajarkan saya untuk melawan rasa malas dan memulai hari dengan semangat. Lalu zuhur mengingatkan saya untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan dunia agar tidak lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Lalu asar mengajarkan saya untuk menjaga semangat di penghujung hari, tidak menyerah meski tubuh mulai lelah. Lalu maghrib menjadikan waktu yang hangat, penuh renungan dan syukur atas nikmat di hari itu. Dan lalu terakhir isya adalah momen untuk perenungan, tempat menutup hari dengan introspeksi dan permohonan ampun. Nah, keterangan waktu sholat itu ternyata melatih saya untuk disiplin dalam pekerjaan, dalam belajar, bahkan dalam menjaga janji kepada orang lain. Bagi saya, orang yang mampu menjaga sholat tepat waktu, pasti dia juga bisa menjaga tanggung jawabnya dengan baik. Ketika saya berdiri dalam sholat, saya merasa semua hal duniawi hilang seketika. Saya tidak lagi memikirkan pangkat, jabatan, atau harta. Di hadapan Allah, saya hanya seorang hamba yang penuh dengan dosa dan membutuhkan ampunan. Dari situ saya belajar tentang kerendahan hati. Nah, sujud mengajarkan saya arti kerendahan yang sejati, menyentuhkan dahi ke tanah sebagai simbol bahwa tidak ada kebesaran selain kebesaran Allah. Ruku mengajarkan penghormatan bahwa kita harus tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi, dan tasyahud mengajarkan kesetiaan kepada nilai-nilai keimanan. Setiap gerakan dalam sholat ternyata menyimpan pesan moral dan pembentukan karakter. Sholat mengajarkan saya untuk ikhlas, melakukan sesuatu bukan untuk dilihat orang lain, tapi murni karena Allah. Nilai keikhlasan ini terbawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya belajar untuk menolong tanpa pamrih,
bekerja dengan niat yang benar, dan menerima hasil dengan apa adanya. Sahabat-sahabatku, sholat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga pendidikan karakter paling lengkap dalam Islam. Dari sholat kita belajar disiplin, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, serta kepedulian sosial. Semua nilai itu adalah fondasi yang membentuk akhlak seorang muslim sejati. Maka ketika kita menjaga sholat, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri, menjaga hati agar tetap bersih, pikiran agar tetap jernih, dan hidup tetap berada di jalan yang benar. Semoga kita semua bisa terus memperbaiki kualitas sholat kita, agar ibadah ini benar-benar menjadi cerminan karakter dan kepribadian kita sebagai hamba Allah. Demikian untuk video saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.